pulang beneran. Disuruh ke kos, bukan disuruh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah, kita masih diberi nikmat untuk bersama-sama belajar bahasa Arab. Anak-anakku yang soleh-solehah, Bu Wasfi berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang pertama tentang membaca atau qiraah. Yang kedua tentang mufradat atau kosakata. Sekarang kita lanjutkan dengan hiwar atau percakapan. Mudah-mudahan semua anak-anak sudah siap untuk belajar. Nah, yuk kita mulai pelajaran dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hiwar atau percakapan. Dalam percakapan biasanya ada kata tanya. Nah, untuk bertanya dalam bahasa Arab menggunakan kata madza, artinya apa. Madza artinya apa. Kemudian kita juga menggunakan kata hayya, mari. Contohnya, apa yang engkau baca? Mari kita membaca. Nah, kita lihat yuk di sini. Iya. Insya Allah kalian pasti bisa. Nah, kemarin Bu Wasfi sudah menerangkan dalam muhadasah ada kata qara'a, artinya membaca. Nah, di sini ada nakra'u. Bedanya apa ya qara'a dan nakra'u? Kalau qara'a artinya membaca, kalau ditambah satu huruf di depan pakai huruf nun, terus huruf yang pertama ini yang kedua disukun atau dimatikan menjadi nakra'u. Na di sini kata na itu artinya kita. Qara'a membaca, nakra'u artinya kita membaca. Kita akan membaca atau kita sedang membaca. Nah, seandainya di depan sini nanti diganti dengan huruf alif, artinya berbeda lagi. Qara'a membaca, aqra'u aku membaca. Kalau diganti lagi nanti dengan huruf tak, berbeda lagi artinya. Ya, coba sekarang kita cermati dulu. Qara'a kemarin membaca ditambah huruf nun di depan, huruf kedua dimatikan, dibaca naqra'u artinya kita sedang membaca atau kita akan membaca. Perhatikan contoh di bawah ini. Ini contohnya. Naqra'ul aqidatal akhlaq. Naqra'u kita membaca aqidatul akhlaq, akidah akhlak. Ya, ini contoh gambarnya. Naqra'u aqidatul akhlaq. Kita membaca akidah akhlak. Naqra'u sejarah Islam, syajaratul Islam. Kita membaca sejarah Islam. Naqra'u Quran wal hadis. Kita membaca Al-Quran dan hadis. Naqra'u lughatal arabiyah. Kita membaca bahasa Arab. Naqra'ul fiqhi. Kita membaca fikih. Selanjutnya itu tadi penjelasan yang pertama. Sekarang penjelasan yang kedua. Tanya jawab dengan pertanyaan hayya. Hayya artinya ayo, mari. Naqra'u tadi naqra'u. Na artinya kita, qara'a membaca, berarti hayya naqra'u ayo kita membaca atau mari kita membaca. Sekarang kita lihat, kalau kita diajak kita harus ngasih jawaban. Karena tadi mengajaknya ayo kita membaca, tentunya kita menjawabnya baik atau oke. Nah, baik atau oke dalam bahasa Arab menggunakan kata thayyib. Contoh sekarang ajakannya. Hayya naqra'ul aqidatal akhlaqi. Hayya ayo naqra'u kita membaca
Al-aqidatul akhlak, akidah akhlak. Ayo kita membaca akidah akhlak. Jawabnya thayyib, baik atau oke. Nah, ini contoh buku yang pertama. Yang kedua, hayya naqra'u syajaratil islamiyah. Ayo kita membaca sejarah Islam. Jawabnya thayyib, baik. Yang ketiga, hayya naqra'ul Quran hadis. Ayo kita membaca Quran hadis. Jawabnya thayyib, baik. Ketiga, hayya naqra'u lughatal arabiyyah. Ayo kita membaca bahasa Arab. Baik. Selanjutnya terakhir, hayya naqra'ul fiqhi. Ayo kita membaca fikih. Jawabnya baik, thayyib. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam hiwar atau percakapan. Kita perhatikan sekarang di LKS anak-anak halaman 7. Nah, bacalah percakapan di bawah ini bersama temanmu hingga lancar. Karena di rumah kita nggak ada teman, nanti bisa dibaca dengan ayah bunda. Yang pertama, madza. Tadi Bu Wasfi sudah menerangkan madza artinya apa. Di sini taqra'u. Tadi Bu Wasfi memberikan contoh naqra'u. Kalau na diawali huruf na artinya kita. Kalau diawali huruf ta, di sini menjadi qara'a menjadi taqra'u, maka artinya menjadi kamu. Madza taqra'u? Apa yang kamu baca? Kalau naqra'u, apa yang kita baca? Kalau taqra'u, apa yang kamu baca? Karena bertanya apa yang kamu baca, jawabnya kan aku membaca. Maka di sini qara'a berubah menjadi aqra'u, ditambah dengan huruf alif di depan, harokat kedua dimatikan. Aqra'u, aku membaca. Apa yang kamu baca? Aku membaca. Nah, uktubul Qur'ani wal hadis. Aqra'u, aku membaca. Uktubu, buku, beberapa buku. Al-Qur'anul hadis, Quran hadis. Berarti saya sedang membaca buku Al-Quran hadis. Kedua, madza taktubu? Apa yang kamu tulis? Ini kamu lagi karena ada tambahan tak. Kataba menulis, taktubu kamu menulis, depannya ada madza, berarti bertanya apa yang kamu tulis. Jawabannya nek pertanyaannya kamu, jawabnya saya. Ana aktubu darsa al-lughatil arabiyyah. Saya aktubu sedang menulis darsa pelajaran lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Sekarang yang ajakan, hayya naqra'u darsal lughatil arabiyyah. Hayya, ayo. Naqra'u, tadi Bu Wasfi dan jelaskan, na berarti kita. Hayya, ayo. Naqra'u, kita membaca atau ad-darsa pelajaran al-lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Berarti hayya naqra'u darsa lughatil arabiyyah. Mari kita membaca pelajaran bahasa Arab. Karena diajak kita menjawab thayyib, baik, oke, ya. Ajakan yang kedua, hayya naktubut tarikhal islamiyah. Hayya, ayo. Naktubu, kita menulis tarikhul islamiyah, sejarah Islam. Hayya naktubut tarikhul islamiyah. Mari, ayo kita menulis sejarah kebudayaan Islam. Jawabnya thayyib. Jadi kata qara'a kalau diawali dengan huruf nun artinya menjadi kita. Kalau diawali huruf ta artinya menjadi kamu. Kalau diawali huruf alif artinya menjadi aku.
Ya. Nah, keterangan yang singkat ini akan lebih jelas kalau kalian berusaha mengerjakan tugas. Tugas kalian adalah membaca LKS halaman 7. Setelah selesai dibaca, nanti silahkan diulang-ulang. Kalau bacanya sudah baik, silahkan dibaca melalui voice note, kemudian dikirim japri ke Bu Wasfi. Nah, itu tadi materi bahasa Arab kali ini. Agar lebih jelas, silahkan nanti di rumah dibaca diulang-ulang, dikomunikasikan dengan ayah bunda. Dari Bu Wasfi banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dulu, saya tunggu tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.